sukacita? Wow. Coba beri senyummu yang terbaik bagi kiri kananmu. Kalau yang ada pakai masker, boleh buka dikit, kasih senyumnya. Saudara masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa dalam hidup kita. Sekalipun ada fenomena, ada hal yang terjadi bagi bangsa ini, tapi jangan sampai membuat kita tidak bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes. Hari ini saya kasih tema adalah waktu Tuhan yang terbaik. Apa saudara sama-sama kita katakan? Waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin sering kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menanti, menunggu sesuatu janji Tuhan dan belum kunjung datang, belum kunjung kita alami saudaraku. Namun percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Memang untuk menanti, menunggu waktu itu sangat sulit saudaraku. Karena memang kondisi hari-hari ini, generasi hari-hari ini sering maunya adalah yang instan saudaraku. Mau masak aja instan. Benar saudara? Ada mie instan. Bahkan kalau mau bikin nasi goreng juga udah ada bumbunya langsung instan, tinggal diaduk, selesai, siap masak dan rasanya memang enak. Tapi itu juga kalau yang instan biasanya itu ada dampaknya saudaraku. Bahkan kalau buat rendang juga, kopi juga, kalau sering minum kopi instan akan berdampak yang luar biasa juga bagi seseorang. Hal-hal yang instan ya seringkali itu akan berdampak bagi seseorang. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mengerti waktu Tuhan, sabar menantikan waktu Tuhan. Karena memang waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini kita tahu kalau biasanya kalau makan pisang aja, kalau dia diambil buahnya belum matang saudaraku, biasanya untuk mempercepat dia masaknya, matangnya, itu biasanya dikarbet. Tahu ada yang karbet saudara? Atau zaman sekarang nggak tahu lagi karbet? Karbetan gitu. Maunya masak dan kalau sudah matang rasanya pasti kurang enak. Benar saudara? Atau enak aja makannya? Ada kalau pisang yang memang belum matang sekali dia dikarbet, memang kelihatannya kuning kulitnya, tapi ketika dimakan di tengah-tengahnya ada kelatnya, nggak rasa enak. Beda kalau pisang, kalau matangnya di atas pohon. Menunggu waktu dengan sabar untuk matangnya di atas pohon itu memang terlalu lama. Tapi kalau dia matangnya di atas pohon, kalau dimakan pasti enak dan manis. Benar saudara? Iya, itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Coba kita baca saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Pengkhotbah ini sudah menjadi ayat hafalan, tapi kita mau memperhatikan di sini. Di sini dikatakan, ia, coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sering sekali manusia tidak dapat
pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Dia pikir maunya waktu kita cepat, instan. Sehingga mereka, memang Alkitab sudah katakan, memang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Seringkali waktu Tuhan belum tentu menjadi waktu kita. Karena waktu kita maunya sekarang, instan, cepat. Tapi bagi Tuhan itu butuh proses. Kalau di sini dikatakan indah pada waktunya, itu memerlukan proses. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya ada proses terjadi. Kalau mengalami keindahan, kalau mengalami sesuatu yang terbaik, perlu proses dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Sama halnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudara mungkin sudah tahu tentang proses kupu-kupu yang bagus, yang indah. Itu prosesnya luar biasa. Benar saudara? Dia dari ulat, dari yang menakutkan, menjijikkan. Orang pun mau pegang ulat akan geli, takut, menjijikkan saudaraku. Tapi untuk menjadi sesuatu yang indah, menjadi kupu-kupu yang disukai banyak orang, yang disenangi banyak orang, itu proses. Nggak instan. Dia dari ulat, beberapa lama berproses dan menjadi kepompong. Dan waktu kepompong itu terjadi, maka itu akan digulung. Ada seperti sesuatu benang yang menggulung dia, yang membalut dia untuk berproses beberapa lama, saudaraku. Tapi kalau seseorang mau buru-buru supaya keluar jadi kupu-kupu, lalu kalau saudara lihat, atau siapa di sini yang dokter hewan? Oh ya, ada dokter hewan. Coba saudara kalau kepompong, kalau saudara mau buru-buru supaya keluar kupu-kupu, langsung saudara waktu kepompong itu, langsung saudara ambil pisau silet lalu belah kepompong itu. Akankah jadi kupu-kupu saudara? Enggak. Seringkali kita menganggap supaya cepat terjadi, aku ambil silet, aku belah di kepompong, supaya aku mendapatkan kupu-kupu yang terbaik. Tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, saudaraku. Itu sebabnya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau mau sesuatu indah pada waktunya, itu proses. Ada seorang tokoh Alkitab, saudaraku, di dalam firman Tuhan ini, kita lihat Musa. Musa dia, kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang kedua, di sana dikatakan waktu itu Musa sudah besar, sudah bertumbuh, dan sepertinya dia calon-calon pangeran. Bukan calon pangeran, memang dia salah satu pangeran. Dan calon-calon dia raja gitu, saudaraku. Dan tapi dia tahu bahwa dia ada darahnya orang Yahudi. Dia melihat ada pertengkaran antara orang-orang Israel pada waktu itu sesama mereka, lalu dibela oleh Musa. Dia ingin berusaha dengan caranya sendiri untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal belum Tuhan suruh dia. Sehingga apa yang terjadi? Dia mau menyelamatkan, dan suatu waktu lalu orang Israel dipukulin sama pasukan orang Mesir, saudaraku. Atau apa itu? Mandor, saudaraku. Karena orang Israel ini kerjanya mungkin lambat, lalu dipukulin, lalu Musa di situ ingin membebaskan
bangsa Israel, lalu dia bunuh ini orang Mesir, saudaraku. Mandor ini dibunuhnya, lalu dikuburnya di pasir. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Yang kedua, akhirnya dia lihat ada sama-sama orang Israel bertengkar. Dia mau bela juga. Lalu orang ini dia katakan, apakah kamu mau membunuh aku lagi? Seperti yang kau pernah membunuh orang Mesir itu. Ketakutan Musa. Dia mau melakukan sesuatu, dia pikir ini waktunya bagi dia untuk membebaskan bangsa Israel. Karena dia memakai kekuatannya sendiri, maunya sendiri. Akhirnya apa, saudaraku? Proses terjadi dalam hidupnya. Dia lari dan akhirnya dia mengembara selama 40 tahun. Ketika dia mau buat waktunya sendiri, maunya sendiri, ini saatnya, ini waktunya, dia buat waktunya sendiri. Padahal itu bukan waktunya Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Dia diproses selama 40 hari, mengalami mungkin tidak lagi menikmati makanan yang enak, tidak lagi mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Dia diusir, bahkan menyendiri. Karena dia mau mendahului waktunya Tuhan. Tapi akhirnya sesudah 40 tahun Tuhan bilang, ini saatnya bagimu Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Walaupun ada masalah, persoalan, di situ Musa dia turuti bahwa ketika ini adalah waktu Tuhan yang terbaik membebaskan bangsa Israel. Kita melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama halnya seperti Abraham juga. Dia akan dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi bapa segala bangsa, menjadi bapa banyak orang, bangsa-bangsa, tapi dia belum punya anak satu pun. Dan akhirnya istrinya Sarai, dia pikir ini caranya Tuhan, mungkin waktunya Tuhan. Ini terlalu lama. Kalau menanti, mana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak, kata Sarai. Umurku sudah tua. Bahkan suamiku juga sudah tua. Aku sudah mati haid, tidak mungkin bisa melahirkan. Lalu dia buat waktunya, caranya sendiri. Dia kasih Hagar. Dia pikir inilah waktunya aku mempunyai anak seperti yang dijanjikan Tuhan. Dia di waktunya, dia buat sendiri, dia beri Hagar. Ketika dia buat cara dan waktunya sendiri, apa yang terjadi, saudara? Persoalan dalam rumah tangga. Sarai mengalami ketekanan yang luar biasa. Sarai menderita, bahkan diejek oleh Hagar berulang kali sampai menyakiti hatinya Sarai. Karena Sarai, dia mau pakai waktunya, caranya sendiri. Tidak menunggu waktunya Tuhan. Sehingga ini yang membuat Sarai menderita dengan luar biasa. Sampai akhirnya dia usir Hagar. Tapi balik lagi, disakiti lagi hatinya, diusir lagi. Ini kalau memakai cara waktu kita sendiri. Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat lagi, seperti Saul juga, saudara. Saul kan disuruh oleh siapa itu? Samuel. Disuruh oleh Samuel untuk pergi melawan orang Filistin. Dan waktu pergi Saul, lalu apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kalau saudara baca nanti
di dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Di situ keadaan orang Israel yang dipimpin oleh Raja Saul sepertinya ketakutan semua. Karena orang Filistin itu datang bergerombol, pasukan yang banyak, bahkan jumlahnya seperti pasir, kata Alkitab. Artinya tidak terhitung, sehingga membuat rakyat Israel pada waktu itu berlarian semua. Ada yang sembunyi ke gua-gua, ada yang sembunyi ke celah-celah batu, ada yang bersembunyi ke perigi. Perigi tahu? Sumur. Artinya sumur yang kering. Semua orang Israel pada waktu itu ketakutan semua. Sampai Saul dia pun juga ketakutan. Padahal Samuel sudah berkata, tunggu selama 7 hari. Tapi kok belum datang-datang ini Samuel untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Sekarang Filistin sudah menyerang, mereka sudah terdesak, waktunya kok sudah terjepit begini. Seringkali memang waktunya Tuhan ngeri-ngeri sedap. Tapi ngeri-ngerinya ini yang seringkali membuat kita nggak kuat menunggu waktunya Tuhan. Udah pas 7 hari, mungkin paginya kok belum datang, padahal janjinya 7 hari. Lalu Saul diambil persembahan korban, lalu dibakar, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu Saul mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, lalu tiba-tiba pada waktu itu juga Samuel sampai. Jaraknya dan waktunya sedikit saja. Saul merasa ketakutan dan terjepit, dan dia buat waktunya sendiri dengan caranya sendiri. Waktunya tidak sabar menunggu, membuat kerajaannya dicopot dari Saul. Tadi ketidaksabaran, bahkan mau mempercepat waktunya dari Sarai, membuat Sarai menderita hidupnya. Sama halnya juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Musa juga selama 40 hari proses. Memang saya katakan waktu itu seringkali kita nggak mengerti waktunya Tuhan, seperti Amsal katakan. Manusia jarang sekali bisa mengerti ini waktunya udah mendesak Tuhan. Apalagi kita ini, saudaraku, mau beli gedung gereja ini. Dana kita butuh 1,6 miliar. Dana kita pun belum ada terkumpul, 100 juta belum terkumpul. Membuat dakdikduk. Halo, senyum dong. Masih ada senyum enggak? Kita udah melihat berapa bulan lagi. Udah kita berkata, udah gak percaya lagi. Udah ini waktunya. Walaupun kata orang sudah begini, sudah di DP, sudah lain sebagainya. Sepertinya kita mulai meragukan akan janji Tuhan. Dan Saul juga, dia ketidaktaatannya disuruh menumpas orang Amalek semuanya, baik laki-laki perempuan, rajanya yang bernama Agag dan yang lain harus ditumpas semua. Tapi Saul tidak taat, tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Samuel. Dia ambil persembahan yang tambun-tambun, sapi, lembu, kambing, domba yang tambun-tambun. Dia pikir ini cocok dipersembahkan bagi Tuhan. Pakai pemikirannya sendiri. Ini cocok kok. Kan Tuhan pasti senang. Lembu yang tambun, kambing, domba yang bagus-bagus. Yang jelek-jelek tumpas saja semua. Dia pakai cara
sendiri. Dan hal ini juga Samuel dia berkata, buat apa korban persembahan? Itu nggak perlu. Tapi ketaatan. Buat apa kamu persembahan kasih sapi, lembu yang tambun-tambun, yang sepertinya kau anggap yang terbaik di hadapan Tuhan? Aku sudah berikan persembahan, aku sudah membawa di hadapan Tuhan. Dia pikir itu yang terbaik. Tapi bagi Tuhan, ketaatan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Penundukan yang terbaik. Ya, tapi kalau begini caranya, kan bisa kita pakai dengan pemikiran kita. Habis Samuel begini sih, nggak ngerti, gitu saudara. Tapi di sini saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau ajari kita, jangan sampai kita pakai dengan cara dan waktu kita sendiri. Kita pikir itu yang terbaik, belum tentu. Di pandangan manusia mungkin itu baik, kasih persembahan yang terbaik. Tapi bagi Tuhan belum tentu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau sebagai orang-orang yang memang harus sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Enggak gampang, saudaraku. Apalagi kita tahulah, kita pasti banyak pergumulan. Oh, hari-hari ini mungkin pandemi ini membuat kita, waduh, udah pekerjaan gimana, ekonomi gimana. Kalau orang juga mau dengan caranya sendiri, dia pikir inilah waktuku untuk mau melakukan sesuatu yang terbaik. Dengan cara sendiri dia buat. Kalau kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apa yang harus perlu kita perbuat? Kalau waktu ini kan sering nggak seperti yang kita harapkan. Kok lama sekali ini pemulihannya COVID-19? Waduh, kita buat dengan cara kita. Kita mau buat dengan berbagai macam hal. Bahkan mungkin ada pergumulan kita. Mau dapat, biasanya orang yang mau cari kaya, kok lama kali kaya? Ya kan biasanya kan gitu. Usaha jual soya malah bisa kaya. Kalau jual ganja akan cepat, ya kan? Banyak orang mau cepat kaya, tapi caranya belum tentu disenangi oleh Tuhan. Makanya dalam bisnis, dalam usaha, banyak orang dengan caranya sendiri. Seperti kodok, saudaraku, menjilat ke atas, menendang ke bawah, dan menyikut kiri kanan. Yang penting dia yang lain. Mau orang lain hancur, mau orang lain binasa, bangkrut, hancur, terserah dia. Sehingga dia pakai dengan caranya sendiri. Orang juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang mau kaya, orang bisnis, orang usaha, dia mau cepat kaya. Akhirnya dia buat pergi ke dukun, pergi ke gunung kawi, pergi ke paranormal untuk minta pelaris, untuk bisa cepat kaya, untuk mau cepat sukses, supaya cepat diterima di lamaran di pekerjaan, mau naik jabatan, pergi ke paranormal, pergi ke dukun. Ada banyak orang mau cepat caranya, mau waktunya cepat naik. Tidak mau berproses. Kalau kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti Daud. Daud aja sudah diurapi oleh Tuhan melalui Samuel, Nabi Samuel, bahwa Daud akan menjadi raja orang Israel, menggantikan Saul, karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan.
yang terbaik itu adalah dari Tuhan, waktunya Tuhan. Ketika dia diurapi, didoakan oleh Nabi Samuel, dia tidak langsung jadi raja, saudaraku. Dia masih membantu, masih menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Masih kalau dipanggil Saul, lalu dia masih meniup suling, masih menyanyi, menjadi pelayan di Saul. Padahal dia sudah didoakan, diurapi. Bahkan mau dibunuh oleh Saul lagi, saudaraku. Pada suatu saat Daud ini ada kesempatan untuk membunuh Saul sebenarnya. Bahkan sebenarnya bisa buat kudeta besar-besaran. Karena sudah banyak yang berpihak dengan dia. Yang sampai menyanyikan, kalau Saul mengalahkan, apa saudaraku? Beribu-ribu orang, tapi Daud berlaksa-laksa, semua orang menyanjung Daud. Tapi Daud nggak langsung buat kudeta, serang Saul, jatuhkan Saul. Dan dia mau bisa berkata, aku kan sudah diurapi oleh Nabi Samuel, sudah jadi raja. Tapi Daud dia ngerti bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Seringkali orang-orang gak mengerti. Bahkan kita, seperti sang pengkhotbah tadi katakan, manusia kadang-kadang gak mengerti, menyelami akan pekerjaannya Tuhan. Waktunya terlalu lama Tuhan. Kalau Daud juga bilang begitu, udah langsung saja dibunuh Saul. Ada kesempatan waktu Saul mau membunuh, dia jumpai Daud ke gua-gua, ke gunung-gunung, dicari dengan pasukan yang banyak. Tapi dengan pendek cerita, Saul tidak menemukan dia. Akhirnya maaf cakap saudara, kebelet gitu saudara. Dia masuk gua, dia mau buang air besar. Di situ Daud bisa potong, di situ juga Daud dekat dengan dia, jubahnya dipotongnya sebagai tanda bahwa Daud sebenarnya bisa membunuh Saul. Tapi Daud tidak lakukan hal itu. Ada kesempatan, ada waktunya, bahkan sudah diurapi Tuhan jadi raja, bisa saja dibunuh aja Saul ini. Tapi Daud tidak melakukan hal itu. Lalu dia katakan, Saul, Raja Saul, Tuanku. Sebenarnya dia bisa membunuh si Saul, saudaraku. Tapi dia katakan, aku tidak mau mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekalipun pengurapan roh Tuhan sudah meninggalkan. Kalau kita kan biasanya langsung kita fitnah dia, jatuhkan dia. Ya udah jelas-jelas dia gak mengurapi Tuhan lagi. Tuhan gak beserta dengan dia. Langsung kita justice dia. Tapi berbeda dengan Daud dia bilang ini berbeda ini. Disitulah hati Tuhan dia melihat ini berbeda. Hatinya dia sungguh menantikan waktu Tuhan, berproses waktunya. Baru selama 40 tahun baru dia memegang seluruh kerajaan orang Israel. Itu sebabnya waktu yang berjalan, waktu yang dilalui oleh Daud, itu proses untuk menjadi raja, untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kalau begitu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Mungkin waktunya bagi kita, kok lama kali aku diangkat untuk mungkin jadi bos gitu saudara ya. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Lalu yang percaya katakan amin. Mungkin dalam proses hari ini, mungkin ekonomimu, masalahnya, udah doa kok begini, malah pekerjaan pun udah sepertinya apa gitu saudaraku. Tunggu waktunya Tuhan.
Sama sepertinya saudaraku, seperti Yusuf. Dia dapat janji Tuhan, dapat firman Tuhan. Tuhan yang ngomong sama dia melalui mimpi. Dan Yusuf mengerti dan tahu mengartikan mimpi yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Bahwa dia akan menjadi pemimpin. Bahwa 10 berkas. 11 ya? 12, 11, 10, 11. Dan berkas orang tuanya tunduk semua kepada Yusuf, berkasnya Yusuf. Bahkan 11 bintang, bulan dan matahari, semua tunduk kepada Yusuf. Artinya sampai saudara-saudaranya marah sama Yusuf. Orang tuanya pun tegur Yusuf. Artinya bahwa itu Tuhan yang berfirman kepada Yusuf, engkau jadi pemimpin. Engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Lalu waktu dia dapat firman Tuhan, dapat visi, dapat mimpi dari Tuhan, nggak langsung terjadi. Malah sebaliknya dia alami, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan sampai dimasukkan ke dalam sumur, sampai dijadikan budak, dijual, difitnah dan lain sebagainya, dimasukkan dalam penjara. Yusuf dia alami proses yang panjang. Dia tunggu waktunya Tuhan, waktu yang terbaik terjadi dalam hidupnya. Ketika dia mau menerima proses ini, ternyata waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Memang kita gampang ngomongnya. Ketika kita mengalaminya gak susah. Tuhan gimana? Ini udah mepet. Samuel belum datang. Gitu kan? Udah aku lakukan aja dengan waktuku sendiri. Ini yang membuat seringkali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menjauh dan kita pun akan dibiarkan Tuhan, tidak Tuhan sertai. Makanya ada pujian yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maunya kalau ada pemain musik, saya suka kalau ada pemain musik ada di sini terus. Tapi ya mungkin waktu terlalu lama di sini, terlalu lama ngikutin. Iya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini seringkali membuat kita tidak sabar. Kalau kita lihat juga, coba buka di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca yuk. Sudah ketemu, katakan amin. 1, 2, 3. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini tentang kematian Lazarus. Ini adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Keluarga yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Setiap kali ada waktu Yesus mau pergi kemanapun, selalu singgah di sana. Karena Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Ada yang memasakkan makanan, Marta. Iya kan? Ternyata Yesus juga suka makan tuh. Disiapkan terus makanan. Makanya Yesus setiap kali lewat itu singgah dulu lah makan. Dan orang yang memberinya pun gak bersungguh-sungguh. Dia senang hati, makan. Yesus guru makan. Masakan yang terbaik. Selalu melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada suatu saat Lazarus mati. Lalu di sini dikatakan, kok
Yesus malah menghindar, malah meninggalkan mereka. Mungkin Maria dan Marta dan orang-orang yang lain mana? Katanya orang terdekatnya Yesus. Orang terdekatnya Maria dan Marta, kenapa Yesus nggak muncul-muncul juga? Bahkan di dalam ayat yang ke-6 tadi di sana dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal berapa hari, saudara? Tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dia nggak langsung, sengaja. Ini kadang kalau kita berdoa, kok belum dapat jawaban doa. Sepertinya Tuhan itu sengaja membuat sesuatu. Jadi dalam hal ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat hari-hari ini? Sepertinya hari-hari ini kok waktu Tuhan itu kok lama banget. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada firman-Nya dan taati. Enggak gampang saudaraku. Mungkin sepertinya kok Tuhan ini kok lama, kok sengaja tinggalkan. Tapi yang Tuhan mau, kita harus tetap percaya Tuhan, percaya kepada janji-Nya. Mungkin kita hari-hari ini dalam pergumulan yang besar banget dan terlalu berat kita alami. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan dan kepada firman-Nya. Yang seringkali kita akhirnya kecewa dan tinggalkan Tuhan, gak percaya lagi kepada janji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saudaraku, kita perlu sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya kepada janji-Nya, taat kepada firman-Nya saudaraku. Walaupun sepertinya sengaja Tuhan gak dengar doanya, tidak belum jawab doa-doa kita, jangan langsung ambil waktu kita sendiri dengan cara kita sendiri. Ada seorang ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia orang yang percaya, dia orang yang berdoa, tapi suaminya selingkuh. Dia semakin berdoa, bahkan memperkatakan firman lagi. Semakin dia berdoa dan memperkatakan firman, tapi kok malah suaminya malah selingkuh. Dan dia berdoa, Tuhan hentikan ini. Enggak lama berikutnya didengar bahwa wanita itu hamil, saudara. Dia begitu gimana hatinya, Tuhan aku sudah berdoa, kenapa Tuhan gak jawab doaku? Kalau begitu Tuhan hentikan, jangan hamil lagi dia berdoa, jangan hamil lagi perempuan itu. Ini kadang-kala saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biasanya kan kita gitu. Kalau sudah gak dijawab oleh Tuhan, maunya cara kita, maunya kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi belum tentu dengan caranya Tuhan. Waktu dia berdoa, Tuhan tutup kandungannya, jangan hamil lagi. Berjalan 3 bulan udah lahirkan anak, 3 bulan hamil lagi. Dia pikir ini orang punya anak aja susah. Udah berjalan 5 tahun, 10 tahun belum punya anak. Dia mungkin berpikir, Tuhan, kalau orang aja untuk memperoleh anak aja susah,
baru hamil dan melahirkan, baru 3 bulan melahirkan sudah hamil lagi. Membuat sakit hatinya. Tuhan, gimana ini? Tapi akhirnya Tuhan ubah hatinya, saudara. Si wanita ini diubah hati. Dia diajarkan oleh Tuhan percaya kepada firman Tuhan, percaya dan taat saja. Kalau sepertinya Tuhan berdiam diri atau sengaja, mungkin ini sengaja Tuhan kok seperti begini. Kalaupun hal itu bisa terjadi dalam hidup kita, belum didengar Tuhan pergumulan dan doa kita, jangan langsung putus asa. Banyak orang yang berkata, kalau Tuhan gak dengar lagi doaku, minggu-minggu ini aku tinggalkan Tuhan. Kalau seandainya saudara ini dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau berkata begitu, itu pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena kita tahu, saudaraku, memang dalam menunggu waktunya Tuhan mau memberikan yang terbaik, itu akan melalui proses mungkin sakit. Tapi ketika wanita ini diubah oleh Tuhan, dia sabar, dia percaya kepada janji Tuhan, mungkin melalui proses ini, dia akhirnya mulai berserah sama Tuhan. Udah, saya tahu Engkau memberikan yang terbaik. Jangan sampai karena itu membuat dan menghentikanku untuk mau maju dan move on, untuk terus melayani Tuhan. Akhirnya dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Dipakai Tuhan menjadi kesaksian. Memang berproses, saudaraku. Dan akhirnya si suaminya kembali. Tapi yang terlebih diubah dulu hatinya. Kadang kita kalau mau berdoa, Tuhan, maunya dia dulu diubahkan. Tapi belum tentu bagi Tuhan. Tuhan mau ubahkan hati kita dulu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Sama-sama kita katakan, percaya kepada janji Tuhan. Dan taati, mungkin prosesnya lama. Nggak gampang taat, saudaraku. Harus menanti dengan sabar. Sama seperti kalau Nuh, kita lihat, saudaraku, Nuh, betapa kurang apa aja dia. Udah disakiti hatinya, dia lihat kok Tuhan belum janjimu jadi. Udah begitu orang-orang sesukanya hidup, seenaknya hidup. Tapi Tuhan malah suruh pekerjaan yang berat, buat bahtera yang belum pernah orang pernah buat. Bahkan besar lagi. Untuk apa ini Tuhan? Ya udah, untuk kami aja, kenapa? Kan maunya kita dengan cara kita. Tapi Tuhan bilang ukurannya aja besar sekali supaya bisa masuk binatang-binatang. Bahkan yang buas-buas pun masuk semua. Dan Nuh di sini dia menanti waktunya Tuhan begitu lama terjadi, tapi dia dengan sabar. Dia dengan tekun menantikan Tuhan. Dia taat kepada janji Tuhan. Dia percayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan bilang, aku akan memusnahkan bumi ini buat bahtera. Dia percaya akan janji Tuhan. Dia taati dan lakukan, sekalipun gak masuk akal. Sama halnya juga seperti Yusuf tadi, saudaraku. Dia percaya janji Tuhan. Dia percaya firman Tuhan yang sudah diberikan kepada dia, penglihatan dan mimpi. Kadang kalau sudah melalui proses, masalah kita hadapi, langsung kita down. Ini mungkin bukan firman Tuhan. Langsung waktunya dia buat sendiri. Ini berproses, yang penting kita percayai firman-Nya. Bahkan kalau kita lihat Daud juga, Daud yang seperti yang tadi sudah tidak dianggap, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi dia percaya janji Tuhan bisa membalikkan keadaan. Bahwa orang yang tidak dianggap, orang yang dibuang, Tuhan bisa angkat menjadi orang yang nomor 1 di Israel, menjadi raja. Saya percaya kita apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, dari mana janji Tuhan? Baca firman. Ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pegang
masuk akal. Bagaimana aku bisa menjadi orang yang berhasil dan berkati Tuhan, dan begitu banyak proses yang aku hadapi. Tapi Tuhan mau, percaya saja, taati firman, sekalipun tidak masuk akal. Yang percaya katakan amin. Seperti ada pujian yang berkata, taat dan setia kepadamu Tuhan jadikan indah yang kau pandang lihat seluruh karya di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, kadang setia kepadamu Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan hari-hari ini, sepertinya waktunya Tuhan kok lama datang, kok belum terjadi. Tuhan inginkan kita tetap tekun dan setia. Yang pertama tadi, percayai firman, percayai janjinya dan taati. Yang kedua, tekun menantinya dan terus setia. Seperti di dalam Habakuk dia berkata, coba kita buka dalam kitab Habakuk pasal yang kedua. Ini sebentar lagi saya akan sampaikan ini. Habakuk pasal yang kedua. Coba kita buka. Sudah ketemu? Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ya, sama-sama kita baca. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang. Gitu ya. Itu hakim-hakim. Habakuk 1, 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguhkan dan tidak akan bertangguh. Artinya tidak akan tertunda. Artinya adalah itu pasti digenapi. Kalaupun ada firman Tuhan, penglihatan yang membutuhkan penantian saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan, saudaraku. Mungkin sepertinya Tuhan belum jawab hal ini. Tekun, nantikan Tuhan, nantikan dengan setia. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudaraku. Kenapa sepertinya beban kita semakin lama semakin berat, semakin berat. Kalau dulu waktu baru percaya, kita berdoa, Tuhan sembuhkan sakitku, sembuh. Pernah alami, saudara? Pernah alami doanya cepat didengar oleh Tuhan? Tapi sesudah berjalan lama, udah doakan. Pernah belum terjawab, saudara? Sering. Kok belum dijawab? Kok semakin berat ini? Tuhan inginkan kita tetap tekun dan setia. Contohnya, saudaraku, biasanya kan begini. Seseorang senang ikut saya, ya kan? Seseorang senang dan selalu ikut saya itu karena apa, saudaraku? Karena setiap kali apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, selalu saya cukupkan, selalu saya penuhi, selalu saya beri. Apa saja kebutuhannya, saya beri. Makanya banyak orang yang selalu mau ikut dengan saya, dengan senang, dengan gembira.
Tapi kalau saya mau uji, dia tekun nggak, setia nggak ikut saya terus. Kan biasanya kan begitu. Dan saya bisa berkata, mulai hari ini, apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, saya tidak akan beri. Ketika dia membutuhkan sesuatu, aku nggak memberi dia. Aku cuek dengan dia. Aku nggak peduli dengan dia. Masihkah orang tersebut mau mengikuti saya? Coba saya tanya saudara, masih nggak saudara? Apalagi mau turutin apa yang saya ngomong. Hanya waktu saya penuhi, beri apa yang dia butuhkan, perhatikan dia, dia akan senang ikutin saya. Tapi ketika sepertinya saya nggak mau lagi cukupkan, nggak beri lagi, nggak peduli, sepertinya aku mau cuek dengan dia, masihkah orang tersebut mau mengikuti aku, mengikuti saya, dan mau menuruti apa yang saya ngomong? Jarang orang begitu. Sama Tuhan juga begitu. Kadang Tuhan mau menguji kesetiaan kita. Pertama-tama kita senang ikut Tuhan, diberkati, senang memuji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan sepertinya sengaja tidak memberi, sengaja tidak menjawab, sengaja seperti yang dalam Yohanes tadi, sengaja dia meninggalkan, cuek, tidak peduli. Masihkah kita tetap setia sama Tuhan atau tidak? Halo saudara yang dikasih oleh Tuhan, masih mau setia apa enggak saudara? Amin. Ya saudara yang coba katakan sama-sama, saya mau setia. Apapun yang terjadi. Tidak semua ngomongnya. Sekali lagi sama-sama katakan, saya mau setia. Apapun yang terjadi. Sekalipun sepertinya sengaja Tuhan. Mau setia enggak? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh oleh raja untuk menyembah patung yang didirikannya. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dia berkata, sekalipun Tuhan Allah kami tidak menolong kami, tidak membebaskan kami, tidak datang meloloskan kami tidak mau menyembah patung yang Tuhan dirikan. Artinya kami mau tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan belum memberikan pertolongan, sekalipun kami tidak ada jawaban dari Tuhan. Karena sampai segitu, sampai raja mau takut-takutin Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini loh, aku panasi lagi 7 kali lipat. Dipanasin 7 kali panas, saudaraku. Lalu dikatakan lagi, masih mau menyembah patung yang aku dirikan? Mungkin Sadrak, Mesak, dan Abednego mana ini Tuhan? Mungkin mereka udah berdoa. Tapi sepertinya pertolongan Tuhan enggak datang. Sampai mereka dimasukkan dulu. Sudah ada dalam perapian. Mungkin waktu dekat udah ini sepertinya menggetar gitu saudara. Tapi sama halnya seperti kita sedang di waktunya paling dekat. Sepertinya pertolongan Tuhan enggak datang. Tapi bisakah kita berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Aku mau tetap setia kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan jalan keluar, belum dijawab. Sepertinya Tuhan itu cuek. Ini Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita tekun dan setia kepada Tuhan. Kalau yang percaya katakan amin. Ini menjadi renungan kita hari ini saudaraku, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apapun yang kau alami hari ini, nantikan waktu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk menantikan waktu Tuhan ini dibutuhkan mempercayai firman-Nya dan taat kepada Dia, kepada firman-Nya. Mungkin susah masuk akal, tidak bisa diterima oleh nalar ini, tapi kita harus tetap mempercayai firman-Nya dan taat. Yang kedua, kita harus tekun dan setia. Barangkali ujian datang kepada kita, seperti
seperti Ayub juga dapat ujian. Tapi Ayub dia tidak langsung undur dari Tuhan, murtad dari Tuhan. Tapi dia mau berkata, sekalipun aku mengalami mungkin kebangkrutan, kehancuran, penyakit, bahkan saudara-saudaraku meninggalkan aku, sampai orang terdekat istrinya pun meninggalkan dia. Tapi dia mau berkata, aku mau tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Bisakah kita berkata demikian hari-hari ini? Walaupun hari-hari ini masa-masa mungkin goncangan, masalah persoalan kita hadapi, tapi yang Tuhan mau tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita pujian yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik.